Pipi panda si pemalas. Pipi tidur sepanjang hari dan lupa makan. Dia lemah dan pusing. Sekarang dia mengatur jadwal tidur dan makannya dengan lebih baik. Pesan moral, keseimbangan dalam hidup itu penting. Dengan keseimbangan baru, Pipi juga mulai belajar hal-hal baru. Ia menemukan bahwa sedikit usaha dapat membawa banyak keajaiban. Dengan kebiasaan barunya, Pipi merasakan lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan. Pipi mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang mengingatkannya pentingnya prioritas hidup. Terima kasih semua and Tirish. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya. Lulu Laba-Laba, desainer jaring Lulu, membuat jaring indah penuh pola. Teman-temannya meremehkan, tapi saat lomba seni hutan, ia menang besar. Pesan moral, keunikan adalah kekuatan jika terus diasah. Lulu, bagaimana kamu bisa memikirkan pola yang begitu rumit? Aku mendapatkan inspirasi dari alam. Setiap daun, setiap cabang memiliki ceritanya sendiri. Kami semua mengagumimu, Lulu. Menenun jaringmu adalah seni yang menginspirasi kami semua. Terima kasih, teman-teman. Dukungan kalian membuat semua kerja keras itu sepadan. Titik bintang, Lulu tahu kerja kerasnya spray dan dan lebih jauh menjelajah lebih tinggi. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya. Didi Duyung penari ombak. Didi suka menari mengikuti gelombang laut. Tapi suatu hari, ia menari terlalu dekat dengan batu karang dan terluka. Sejak itu, ia belajar memilih tempat yang aman. Pesan moral, kesenangan tetap perlu kehati-hatian. Saat laut menari, aku belajar bersandar pada kebijaksanaan ombak. Didi menyadari bahwa pengalaman adalah sahabat terbaik dalam setiap perjalanan. Setiap lekukan di ombak mengajarkanku cara membaca arah angin dan suara hati. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya. Ruru Rayap tukang baca, suka sekali membaca buku-buku kayu. Tapi dia tanpa sadar merusak rumah temannya. Sejak itu, dia pindah ke perpustakaan khusus Rayap. Pesan moral, hobi boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Di perpustakaan ini, Ruru menemukan teman-teman baru. Halo, nama saya Ruru. Saya suka membaca. Apa kalian suka membaca juga? Ya, kami semua suka membaca di sini. Selamat datang, Ruru. Kami bahkan punya klub buku. Bagaimana kalau kamu bergabung? Itu terdengar menyenangkan. Klub buku pasti seru. Ruru belajar untuk menikmati hobinya tanpa merugikan orang lain dan membuat banyak kenangan indah. Perubahan bagian dari hidup. Temukan cara baru untuk menikmati hobi tanpa batas. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya. Tono tupai kolektor kacang Tono suka menimbun kacang, tapi tak mau berbagi. Suatu hari sarangnya roboh dan kacangnya hilang. Teman-teman menolong dengan syarat, berbagi mulai sekarang. Pesan moral, jangan serakah, berbagi itu menyelamatkan. Terima kasih teman-teman. Aku berjanji akan selalu berbagi dengan kalian mulai sekarang. Kami juga senang bisa membantu Tono. Dengan bekerja sama, kita tak akan kekurangan. Betul, kacang yang sedikit untuk satu tupai akan cukup untuk semua jika kita berbagi. Aku tidak pernah tahu rasanya berbagi itu membahagiakan. Kini kita punya lebih banyak alasan untuk berburu kacang. Dan siapa tahu, dengan berbagi, kita juga akan mendapatkan lebih banyak teman. Sekarang aku mengerti, kebahagiaan lebih dari sekedar menimbun. Kakak kanguru tukang lupa. Kakak selalu lupa membawa sesuatu. Saat piknik, ia lupa bawa makanan. Tapi dia tetap senang karena semua teman berbagi. Pesan moral, teman sejati saling membantu, tapi tetap harus belajar tanggung jawab. Esok harinya, kakak memutuskan untuk lebih bertanggung jawab. Kakak menulis daftar hal-hal yang harus dibawa sebelum berangkat ke gym bersama teman-teman. Hari itu, kakak tak lagi melupakan bawaannya. Teman-temannya salut pada usahanya. Hasilnya, Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya. Di sebuah desa yang tenang, mengalir sungai Nini. Airnya dulu keruh dan penuh sampah. Setiap pagi, Nini Nila datang ke sungai. Dia membawa keranjang besar dan mulai membersihkan sampah. Lihatlah, apa yang dia lakukan? Memangnya ada gunanya? Salah satu warga bergosip. Biarkan saja, dia memang aneh, ujar warga lainnya dengan nada dismisif. Awalnya warga desa memandang Nini Nila dengan aneh. Mereka tidak mengerti mengapa dia bersusah payah membersihkan sungai. Namun, hari demi hari air sungai Nini mulai berubah. Sampah berkurang dan air menjadi lebih jernih. Lihat, airnya jadi bersih. Kita bisa berenang lagi.
seru anak-anak dengan penuh semangat. Terima kasih Nini Nila. Sekarang kami punya rumah yang nyaman, ucap seekor ikan dengan rasa syukur. Ikan-ikan di sungai sangat senang. Mereka berterima kasih kepada Nini Nila karena telah membersihkan rumah mereka. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah desa yang ramai, hiduplah Tutu Tikus, tukang cerita yang terkenal. Namun, Tutu punya kebiasaan buruk, ia suka melebih-lebihkan cerita. Dan kemudian, naga itu menyemburkan api setinggi gunung. Aku berhasil menghindarinya dengan berguling-guling. Tutu Tikus berkata dengan bersemangat, Tutu memang paling jago membuat cerita. Salah satu tikus tertawa. Para tikus tertawa terhibur dengan cerita Tutu yang mengada-ada. Aduh, ular! Ular besar sekali! Tutu berkata dengan panik. Tutu melihat seekor ular besar melintas di depannya. Ia berlari kembali ke desa untuk memperingatkan yang lain. Ada ular! Ada ular besar di ladang jagung. Tutu berteriak panik. Ular? Pasti Tutu melebih-lebihkan lagi. Tikus kedua berkata dengan tidak percaya. Iya, jangan-jangan ularnya sebesar rumah. Tikus ketiga mengejek. Tidak ada yang percaya pada Tutu. Mereka pikir ia hanya membuat cerita. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Popo pelikan pelupa waktu, Popo asik bermain hingga lupa waktu pulang. Ia tersesat dan harus ditolong lumba-lumba. Di mana aku? Aku tidak menyadari aku sudah hanyut jauh dari rumah. Mungkin salah satu teman lautku bisa membantuku menemukan jalan pulang. Hei, sudahkah kamu melihat jalan kembali ke batu besar dekat pantai? Tidak tahu, Popo. Kami biasanya di sekitar sini. Mungkin kura-kura tua tahu. Halo, Pak Kura-kura. Apakah Anda ingat jalan ke pantai dengan batu besar? Popo, seharusnya kamu lebih memperhatikan. Ikuti jalur matahari ke ufuk dan kamu akan menemukan jalan pulang. Kudengar kamu tersesat, Popo. Mari berlomba. Aku akan membawamu kembali dengan cepat. Benarkah? Oh, terima kasih. Mari pergi. Dengan bantuan teman-temannya, Popo belajar pelajaran penting. Selalu lacak waktu dan jangan pernah pergi terlalu jauh dari yang sudah dikenal. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Sisi si semut suka menyimpan sisi dengan giat mengumpulkan makanan. Ketika musim hujan tiba, dia bisa berbagi dengan teman-temannya. Pesan moral dari cerita ini adalah, menyimpan secara rutin bermanfaat untuk masa sulit. Di bawah daun-daun, komunitas semut bekerja bersama, menampilkan kekuatan persatuan dan kerja keras. Ayo teman-teman, mari kita kumpulkan lebih banyak lagi untuk musim berikutnya. Ketika satu semut membantu yang lain, tidak yang terlalu burst untuk kurkul. Kerja keras dan soliditas untuk masa depan yang lebih baik. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.